Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Masih dalam suasana Ramadan dan kita tetap dalam silaturahmi Ramadan Indonesia Raya. Kadang kita tidak terpikirkan tentang sesuatu yang kita anggap sepele. Bahkan karena tidak kita pikirkan, maka sesuatu yang sederhana itu bisa menyulitkan kita. Salah satu contoh adalah kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan orang di sekitar kita yang terkait dengan masalah disabilitas. Ya. Kadang kita ketika membangun sesuatu, merencanakan sesuatu, atau ingin membuat kegiatan apapun, kita kadang tidak terbersit dalam pikirannya bagaimana memberikan akses secara seimbang, secara setara, secara bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang disabilitas. Nah, untuk itu kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk bersilaturahmi pada satu sosok yang memiliki kepedulian dan concern terhadap saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas. Beliau menggerakkan, beliau beraktivitas untuk memperjuangkan bagaimana hak-hak kaum disabilitas ini bisa terpenuhi dan tidak dibeda-bedakan dengan hak-hak kaum non-disabilitas. Baik, kali ini kita simak bersama-sama. Seorang tokoh, pejuang disabilitas yang membuktikan bahwa kaum disabilitas juga bisa berprestasi dan memiliki kualitas hidup yang sangat tinggi. Kita simak silaturahmi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, para pemuda desa, terima kasih sudah hadir pada saat ini untuk membahas rencana pembangunan gedung kebudayaan di kampung kami. Mas Abel sebagai seksi pendanaan nanti dimohon untuk laporannya. Terus kemudian Mbak, kayak jenengmu siapa tuh, Duk? Mbak Putri. Ya ngerti aku nak kowe iku Putri. Jenenge Putri ya. Itu surat-suratnya tolong disiapno ya, karena nanti proposal jadi itu surat-suratnya itu harus langsung segera dikirim ya. Nah, kamu kemarin kan tak tugasi untuk bikin desain gedungnya. Ya, sudah, ini ya. Sudah, ini Pak. Coba dipresentasikan itu gimana penggunaan gedung itu. Jadi apa? Ini konsepnya gedung kebudayaan, Pak. Ya. Dan di sini tuh ada apa seperti perpustakaan. Ini berarti yang samping ini ya? Ya, ini perpustakaan. Ada perpustakaannya juga ada, berarti ya? Ada buku-buku dan ini ada di sini studio musik buat ngejam anak-anak desa. Ngejam. Ya. Dan di dalam itu ada apa? Concert hall. Berarti untuk studio tempat latihan musik itu posisinya di mana? Di sini apa di sini? Di sini, Pak. Oh, ini ya? Iya. Oh, yang ini ya? Iya, yang ini, Pak. Yang ini, oke. Karena ini sampai sini langsung dalam ini hall-nya. Ya, langsung hall. Oke. Langsung masuk ke dalam, Pak. Langsung masuk dari sini ya? Iya. Posisinya. Oke. Terus ini yang lantai atas ini untuk apa ini peruntukannya ini? Buat santai-santai itu, Pak, buat ngopi-ngopi. Oh, gitu. Jadi ada kafenya gitu ya? Kafe ya, Pak. Di lantai sini ya? Iya. Di lantai sini ada kafe-kafenya. Ini yang hall ini bisa untuk mantenan apa-apa gitu bisa nggak kalau yang di situ? Oh, itu bisa tergantung kesepakatan nanti warga desa, Pak. Mau disiapkan ke umum atau tidak, Pak? Oh. Ya kita sih pengennya di umum untuk biaya maintenance ini supaya buat perawatan. Kapasitas cukup nggak itu? Ini kapasitas berapa? Hallnya kapasitas berapa? 1000-an, Pak. 1000? Iya. Wah, gede ini berarti kalau 1000. Bisa untuk konser segala. Bisa buat disewain kemana-mana. Ya. Oke, 1000 ya kapasitasnya. Ada pertanyaan, Bel? Apa ya? Kalau misal besok dialokasikan jadi tempat kayak nikahan gitu. Itu lahan parkir cukup. Parkir kan kendaraan pasti banyak tuh. Wah, bis cukup, Pak. Udah dihitung semuanya per meter ya. Jadi ini menurut aku satu, untuk flow parkirnya itu harus kamu kamu gambar juga, direvisi. Jadi ini prinsipnya untuk bentuk gedung sudah oke ya, dan peruntukannya. Cuma ini kamu gambar desainnya supaya tanahnya ini diukur semuanya sehingga space untuk
parkir itu di mana flow-nya kayak apa, nah itu harus digambarkan sekalian. Iya ya. Nah, ya jadi tolong direvisi lagi supaya bangunan-bangunan disabilitas ini bisa diakses melalui gedung bangunan ini. Ada lagi Bel yang perlu Mau nanya soal studio aja sih. Betul. Kalau studio kan pasti nanti banyak yang make ya. Iya. Dan untuk gedung-gedungnya nanti mungkin saran saya dikasih itu sih kayak jadwal pos ronda buat jaga-jaga. Oh ya buat. Apalagi alat studio kan mahal-mahal. Iya ya. Mungkin itu besok kalau udah jadi. Iya, ini pos-pos keamanan belum ada. Belum Ya, satu. Terus yang kedua adalah aksesibilitas untuk disable. Ya. Kamu jangan berpikiran gara-gara desa kita ini nggak ada yang penyandang disable terus kamu nggak membayangkan mereka bisa masuk, gitu loh. Jadi itu harus kita desain sudah sejak dari awal, gitu. Nah, sehingga ini peruntukannya sudah oke, ya. Peruntukannya, pembagian ruangan-ruangannya, desain bentuk dan formatnya. Cuma itu tadi akses untuk disabilitas itu harus dimulai dari sejak merancang gedungnya, termasuk dari akses jalannya. Jalan ini nanti diperbaiki, gitu. Siap. Itu ya supaya Nah, aku sebetulnya punya teman yang bisa menjadi konsultan untuk berbicara mengenai inklusi disabilitas dan budaya inklusi ini. Nah, kamu harus konsultasi ke dia. Boleh tuh Pak. Nah, jadi gini, nanti kita akan ketemu sama beliaunya, kita ngobrol bagaimana karena persoalan inklusi itu tidak hanya dari bangunan, dari fasilitas, tapi juga sejak dari pikiran, sejak dari gagasan harus ada. Lah nampaknya sampean ini pikirannya belum nyampe ke situ, itu udah bisa gitu loh. Jadi apapun ya, ketika kita mau bangun gedung, ketika mau bikin fasilitas umum, terutama bahkan fasilitas-fasilitas yang lain, itu harus sudah terpikirkan dari awal aksesibilitas untuk semuanya itu, gitu. Itu Bel. Jadi karena ini apalagi ini gedung untuk untuk umum loh ini. Untuk desa ya. Siap, Pak. Nah, kamu jangan siap-siap aja. ini harus siap Pak, dikerjakan sekolah. Timmu siapa aja sama kamu ya garapnya ya? Kamu berdua apa ada tim lagi? Tim lapangan kita juga ada Pak. Tim lapangan itu nanti aja setelah desain kita sepakati ya dibangun, dibentuk dengan segala kebutuhan yang diperlukan, baru nanti tim lapangan diturunkan itu. Kalau gedungnya gambarnya sudah bagus, ini nanti kita masukkan ke proposal. Gitu. Proposalnya gue ya untuk gawe ya. Nah, kalau ini sudah jadi, kamu bikin proposal, terus surat-suratnya itu nanti kita ajukan. Karena untuk anggaran desa tahun ini nanti akan kita peruntukkan untuk ini supaya bisa mengembangkan kebudayaan sekaligus juga bisa menjadi unit usaha kampung kita nanti. Ada pertanyaan lain ini? Kantin. Iki kantin terus saya ditakoki pentang-pentang bagian sana. Tadi sudah diomongin yang atas ini ya. Iya Pak, teman. Ya, ada kafenya ada. Kafe-kafe Pak buat ngopi-ngopi kan. Nanti dikelola oleh aja. UMKM Kak. UMKM ya. Nah, nanti kerjasama dengan teman-teman IPPNU, IPENU, Karang Taruna itu bisa buka booth di sini gitu. Sehingga bisa unit usaha. Ini serbaguna ini kan selain untuk tadi itu konser, pesta, olahraga juga bisa ya di sini ya. Bisa jogging-jogging di sekitar halaman Pak. Enggak, yang indoornya ini loh, yang indoor kan kalau kapasitas 1000 bisa didesain untuk olahraga juga itu mestinya, gitu, badminton atau apa gitu sehingga balai budaya ini menjadi gedung serbaguna gitu. Ya oke, kalau memang ini sudah dianggap cukup. Kita sowan ke Cak Fu, ya. Nanti kita konsultasi ke beliau untuk berbicara bagaimana membuat konstruksi bangunan yang memiliki kepekaan terhadap sikap inklusi itu tadi.
Jadi sampean juga perlu belajar bagaimana Ya. membangun budaya inklusi, berpikir inklusi, bertindak inklusi itu seperti apa. Supaya kalau nanti sampean merancang gedung lagi yang seperti ini, sampean punya kepekaan untuk menciptakan itu dari awal. Gitu ya. Oke, jadi sementara rapat kita cukupkan dulu. Kita langsung ke tempat Cak Fu untuk berkonsultasi mengenai masalah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat siang, Cak Fu. Selamat siang, Mbak Waro. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi di sini saya mau melaporkan. Kebetulan saya yang mewakili pihak manajemen bahwa para atletnya sudah siap untuk diberangkatkan dan kita mohon bimbingannya dari Cak Fu gimana baiknya untuk kedepannya karena insya Allah kita sudah siap untuk bisa mengikuti beberapa perlombaan yang ada. Terima kasih Mbak Woro. Jadi kan kita berangkat kira-kira 2 minggu lagi kan ya. Jadi memang ini persiapannya tidak cukup panjang ya, sehingga perlu dipastikan juga misalkan soal kesehatan dari para atlet begitu ya. Dan yang lebih penting nanti dipersiapkan juga bagaimana 1 hari menjelang hari H berangkat itu bagaimana penginapan, kemudian juga secara teknis ya, termasuk juga bagaimana pengemasan alat-alat yang akan dibawa dari sini karena memang nanti untuk terutama untuk perlombaan balap kursi roda, kemudian untuk basket yang juga menggunakan kursi roda itu juga harus dipastikan bahwa kursi roda teman-teman juga sudah fix gitu ya, tidak ada yang yang tidak kemudian di sana menemukan kendala. Nah, itu kira-kira. Oke. Saya mau sedikit nanya nih, Cak Fu, karena kan kebetulan ini juga hal baru untuk saya pribadi ya. Dalam di bidang ini tuh sebenarnya Cak Fu itu bekerja sebagai? Ya, aku kan kalau sehari-hari saya sebagai komisioner Komnas Perempuan sekarang, tapi dulu kan background saya sebenarnya sebagai aktivis ya, dari gerakan inklusi disabilitas itu sudah 22 tahun yang lalu lah. Jadi ketika saya masih kuliah di Jombang dulu dan itu yang kemudian membuat saya terus menjadi punya perhatian ya untuk bagaimana memajukan terutama kehidupan saudara-saudara kita yang disabilitas dan juga bagaimana kita bisa membangun masyarakat yang inklusif ya. Nah, salah satunya adalah melalui event olahraga ini. Jadi Paralimpik itu merupakan sebuah event internasional yang digagas untuk sebenarnya membangun kesadaran masyarakat bahwa di dalam kehidupan kita di dunia ini juga ada saudara-saudara kita yang selama ini dianggap mungkin tidak punya kemampuan, tapi ketika difasilitasi maka dia juga memiliki kemampuan yang saya pikir bisa menjadi istilahnya aset bangsa ya, karena juga dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat terutama terkait dengan memfasilitasi bangunan-bangunan fisik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nih, lagi asik banget. Nggih. Oh, Mbak Woro. Monggo Minara, monggo. Alhamdulillah. Waduh. Ini kadingaren kok tiba-tiba datang iya, nih. Mbak, ya aduh. Ini juga lagi Mbak Woro ada di sini kebetulan. Ini kan mau memberangkatkan saudara-saudara kita. Paralimpik itu. Ya, betul. Wah, itu internasional loh kita. Aku kemarin waktu di Solo ya Mbak ya. Kan kita sudah ASEAN sudah juara ya. Ya, Mbak Woro waktu itu udah manajer kayaknya waktu itu ya. Sudah tapi masih awal-awal. Itu. Ini atletnya yang kemarin menang di Solo itu diikutkan ke tingkat internasional. Sudah cocok kalau konsultasinya ke beliau ini. Ini aktivis sekaligus juga penggerak. Jadi sudah sehat kamu. Alhamdulillah Mas. Ini mau repoti ini. Wah, ini timnya Mbak Woro ya? Iya. Ini dari tim saya. Monggo Pak, terus. Capu ini nyuwun sewu. Ini kami ngajak teman-teman pemuda dari kampung saya ini. Karena ceritanya di kampung saya itu mau membangun semacam balai budaya gitulah. Wah, saya nih. Nah, ini kebetulan yang tak mintain tolong untuk
Iki nyelosike gak apa-apa ya, Mbak ya? Monggo. Oh, ya. Dengan senang hati. Monggo. Aduh, ini mau konsultasi urusan Iya. Paralimpik malah diselot. Nggih, monggo. Nyun sewu Mbak Woro nggih ini. Aman. Aman ya. Aman. Nah, ini mau konsultasi soal pembangunan gedungnya Oh, itu. nggih, Nah, nggih, saya nggih. takut apa ini sama beliaunya ini. Mau nanya itu Pak, budaya inklusi dan pengaplikasian dalam manajemen gedung itu gimana Pak? Oh, Ah, karena kemarin tak kritik dia Mas. Ketika bisa-bisa. Dia bangun gedung, lah kok ini gak ono ini akses untuk betul. Nah, Ya, Mas sinten? Mas Gilang Pak. Mas Gilang, ya. pakai Ramadan enggak? Enggak usah. Gilang Ramadan. Ya, Mas Gilang. Nggih, matur suwun. Jadi sebenarnya sudah lama ya kita itu memperjuangkan agar bangunan-bangunan publik terutama ya, bangunan yang dimanfaatkan untuk publik itu ramah terhadap saudara-saudara kita yang disabilitas. Bahkan itu sejak tahun, sebenarnya ada peraturan menterinya sejak tahun 2006. Jadi peraturan Menteri PUPR itu nomor 30 tahun 2006. Itu kan berarti udah lama, tapi kan nggak ada yang tahu. Dan nggak pernah digunakan. Nah, itu masalahnya. Bukan nggak digunakan, nggak diamalkan. Nggak diamalkan gitu loh. Jadi kalau kita sudah menjadi rahasia umum ya, pemerintah kita itu sudah pinter lah kalau bikin peraturan gitu ya. Tapi soal implementasinya terkadang kita tidak punya perhatian terhadap itu. Nah, kenapa gedung itu harus dibuat ramah terhadap disabilitas? Nah, itu tujuannya adalah untuk pertama supaya saudara-saudara kita yang punya keterbatasan fisik gitu ya. Nah, itu bisa turut serta berpartisipasi di dalam kehidupan bermasyarakat begitu ya. Sehingga mereka juga bisa mengembangkan diri. Nah, di samping itu kita juga harus jaga-jaga Pak Sastro. Kita itu kan kalau bangunannya itu kita buat ramah terhadap disabilitas, itu sebenarnya juga nyaman untuk yang bukan disabilitas. Iya, Betul, kan? pastilah. Contohnya apa? Kalau ada orang yang lansia, bapak ibu yang sudah lansia, warga yang lansia, ada ibu hamil, ya toh. Nah itu kita itu kan jadi disabilitas kadang tidak terduga toh Mas Astro. Tiba-tiba kena stroke. Nggak kebayang ya Nggak pikiran kebayang, kita. gitu ya. Karena kita fine aja. Bayangkan kalau kita sudah bangun gedung kelurahan misalkan, nah nggak aksesibel, tiba-tiba ya mohon maaf aja, ada pamongnya misalkan Pak Lurahnya tiba-tiba kena kecelakaan, sehingga harus pakai kursi roda. Nah kalau tidak disiapkan untuk aksesnya itu bagaimana? Nah saya pikir membangun gedung yang ramah dengan disabilitas itu sebenarnya bukan hanya untuk disabilitas, tapi sedang kita mempersiapkan untuk siapapun. Untuk kebersamaan, kepentingan bersama. Makanya konsepnya namanya universal design. Nah, universal design artinya desain yang dimanfaatkan untuk siapapun bisa nyaman. Kalau nyaman untuk disabilitas, artinya nyaman juga untuk siapapun. Gitu kan. Kalau nyaman untuk Mas Sastro, belum tentu nyaman untuk saya. Betul. Apa itu yang bagian dari inklusi itu yang dimaksud itu? Betul. Jadi Betulnya pengertian inklusi itu apa sih maksudnya? Jadi inklusi itu sebuah tatanan ya, sebuah tatanan yang membuat siapapun ya dengan latar belakang apapun ya, siapapun dengan latar belakang apapun itu bisa berkontribusi di dalam sebuah kegiatan, di dalam sebuah aktivitas begitu ya. Dan inklusi itu bukan hanya konsep ya, tapi juga cara berpikir dan tindakan, begitu ya. Orang itu kan sekarang konsepnya aja ya, konsep inklusi, daki tinggi, tapi kemudian dalam implementasinya belum tentu. Karena gitu. dalam kepikirannya belum terbentuk. Betul. Ya, makanya waktu bangun gedung nggak kepikiran. Itu yang kampanye sendiri. Makanya sudah benar. Jadi ketika kita mendesain apapun, baik itu gedung, alat transportasi, kegiatan, bahkan kegiatan itu harus melibatkan saudara-saudara kita yang disabilitas. Diajak ngobrol. Ini sudah benar ini. Ajak ngobrol ini. Karena apa? Yang tahu kebutuhannya itu adalah kita sendiri yang disabilitas. Karena bisa merasakan, mengimajinasikan. Betul. Gitu ya. Kalau nggak diajak ngobrol, kalau nggak diajak ngomong, itu tidak diajak merencanakan, itu pasti kelewatan. Sering kali kelewatan. Ini nggak kepikiran. Karena nggak punya pengalaman begitu. Jadi sudah benar. Misalkan nanti kalau
ini sebaiknya bukan hanya saya Ya, yang pakai ya, kursi roda, ya. tapi juga teman-teman tuli, Ya. teman-teman disabilitas netra itu juga diajak. Ya, Diajak ini gimana sih? Apa nanti kan untuk tunanetra itu ada yang namanya guiding block itu, Mbak Iya. Moro ya. Jadi yang kuning-kuning itu. Oh, yang di trotoar itu ya. Trotoar itu ke situ. Ah. Nah itu juga perlu gitu ya, supaya apa namanya mereka juga bisa tanpa harus apa dibantu yang lain begitu. Tapi sebetulnya kalau kita berpikir inklusif itu juga mengurangi kerepotan yang normal juga loh Mas, Betul, sebetulnya. Karena betul. teman-teman disabilitas Ya. bisa mandiri melakukan itu Iya, sesuai iya. anunya dia Betul. gitu. Jadi itu bisa kemandirian. Jadi Mandirian, kuncinya betul. supaya sebenarnya membangun lingkungan yang inklusif itu tujuannya adalah untuk kemandirian. Ya, ya. Begitu ya, untuk kemandirian. Kemandirian, kebersamaan, Betul. sehingga masing-masing semuanya bisa. Iya, seperti terasa. saya gitu. Ah. Kalau lingkungannya inklusif, lingkungannya ramah disabilitas, saya pergi kemana-mana bisa. Bisa, ya. Begitu juga teman-teman kita yang disabilitas lain. Asik gitu ya. Menarik Cak Fu ini. Karena apa? Jenengan ini kan ya boleh dikatakan representasi, Iya, boleh iya. dikatakan aktualisasi dari teman-teman disabilitas yang sudah mencapai prestasi puncak. Ini ya Mbak Woro ya, beliau sudah doktor. Wah, itu kan luar biasa. Di samping Iya, iya. dengan teman-teman dokter yang lain ada teman dokter tunanetra. Iya, iya. Ceritanya gimana Cak Fu itu dulu? Proses hidupnya sampean bisa menarik untuk jadi inspirasi ini. Jadi sebenarnya itu berangkat dari bagaimana pola asuh di keluarga, begitu Wah, Mas ini Astro. penting. Itu penting Ya, ya, sekali. ya. Jadi sebenarnya siapapun orangnya ya, kalau punya anak dengan disabilitas, keluarga yang punya anak dengan berkebutuhan khusus atau disabilitas, itu sebaiknya memang mengasuh anaknya itu dengan yang wajar-wajar saja. Karena selama ini yang saya perhatikan ada dua bentuk pola asuh dari orang tua yang punya anak dengan disabilitas. Yang pertama mereka overprotective. Overprotective itu apa-apa Khawatir dilayani. ini, Ya, betul. mau keluar nggak boleh, ya toh apa-apa Takut dilayani. ini. Takut ini, takut itu, gitu ya. Yang kedua neglected. Jadi di neglected itu ditolak. Jadi kalau ada acara nggak diajak, Malu, nggak waduh. disekolahin, Ya, ya atau kalau ada tamu disembunyikan di dalam kamar. Nah, ini dua pola asuh ini nggak benar. Gitu ya. Yang benar apa? Ya diasuh sebagaimana anak biasanya, tapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhannya. Saya dulu digitukan. Jadi sama orang tua saya ya waktu kecil suruh dilatih nyuci baju sendiri, dilatih bantu masak sama Akhirnya ibu. skillnya juga tertanam. Betul ya. Terus kalau bermain ya dibully, tidak kemudian orang tuanya baper gitu. baper, orang tuanya ikut campur. Enggak. ya, Jadi ya. dibully ya biasa namanya anak-anak kan, walaupun bukan Yang normal juga ngalamin gitu kan. yang ya. disabilitas juga nggak Iya, dibully iya. kan, juga dibully gitu Dibully, kan. ya. Nah, ketika dibully ya dibiarin, diajarin bagaimana coping mekanismenya, bagaimana caranya bermain, berinteraksi. Nah, dari situlah kemudian saya dididik ya, dilatih yang tadi itu karakter itu. Penting berarti peran keluarga di sini ya, karena Betul, itu menjadi betul, pintu sangat. masuk dalam pembentukan jiwa, karakter dan watak Betul, dari anak watak, itu iya, sendiri iya, ya. betul, gitu. betul. Nah terus sampai perguruan. Kan Cak Fu dulu S2-nya di Belanda ya? Betul, betul. Ngambil apa dulu Cak Fu ya? Saya ngambil humanitarian action. Apa itu? Aku bingung ya. Ini Woro langsung bengok. Apa humanitarian? Jadi Dia humanitarian ngertinya film action. humanitarian action itu aksi-aksi untuk kemanusiaan. Oke, Jadi saya iya. belajar tentang bagaimana membantu ya, masyarakat dalam situasi bencana, dalam situasi perang, begitu ya. Jadi belajar tentang trauma perang, ya, trauma bencana, kemudian hukum-hukum internasional terkait dengan bencana dan perang, begitu-begitulah. Geopolitik, ya itu. Belajar Keren. begitu. Artinya ini menjadi inspirasi bagi kita semua, Betul. Cak Fu, bahwa keterbatasan fisik itu selagi memiliki kemampuan mental, skill profesional yang memadai, sebetulnya itu bukan menjadi Iya. suatu penghambat. Dan yang paling kunci itu adalah diberi kesempatan, Mas Ya. Astro. Nah, Ya, diberi kesempatan dan kepercayaan, siapapun orangnya. Nah, biasanya orang itu kan melihat tampilan fisik dulu. Iya, iya. Ini betul. pakai kursi roda, mana bisa nanti kerja, ya gitu kan? ya. Nanti kan ngerepot malah. Nah, itu sudah di stigma.
Di frame dari stigma dulu. Semestinya itu diberi kesempatan, diberi kepercayaan, difasilitasi, gitu. Nah itu yang tidak. Saya bisa begini karena difasilitasi, diberi beasiswa. Jadi waktu saya sekolah di Belanda sama pemberi beasiswa dibelikan namanya skuter. Jadi kayak kursi elektrik itu yang pakai baterai. Jadi bisa pergi ke kampus, pulang pergi sendiri, gitu. Nah, yang penting itu. Jadi Mbak Woro ada pertanyaan mungkin? Saya mau nanya sebentar ya Cak Bu ya. Saya berpikir sebentar. Agak rumit ini. Karena ibu loh tadi pendidikan keluarga penting, betul. perlu dipersiapkan. Iya, karena kan besok saya juga akan menjadi sosok ibu ya. Jadi. Takutnya nih kan saya menjadi ibu yang mungkin karena kan anak juga nggak akan bisa milih kan dilahirkan dari orang tua yang mana gitu. Betul. Gimana sih caranya mungkin tips dan trik biar saya tuh nanti kelak, karena jujur saya tuh pengen banget nikah muda Cak Bu. Iya jujur saya pengen nikah muda. Berarti sudah punya calon ya? Terus kayaknya Belum, itu yang jadi masalahnya itu sekarang. Pengen nikah muda tapi belum ada calonnya. katanya undangannya udah naik cetak. Tapi nggak turun-turun. Yang dibayar. Jadi sebenarnya untuk tips aja sih gimana caranya nanti ketika sudah berkeluarga, karena kan memang berkeluarga itu kan nggak cuma untuk sehari 2 hari ya kan. Betul. Jadi gimana caranya biar saya tuh bisa ibaratnya, karena kan saya tuh emosian orangnya, gampang. Masa sih? Kemudian jadi Kelihatannya fine. masa. Jadi naik turun lah moodnya. Ya, caranya gimana gitu biar saya tuh bisa memposisikan, oh saya tuh sebenarnya sudah jadi seorang istri, sudah jadi seorang ibu gitu. Iya, kalau dari sisi mana nih? Kalau sebenarnya kan di dalam relasi rumah tangga itu kan juga yang sebenarnya kata kuncinya adalah saling pengertian, saling menghormati. Nah, kalau dikaitkan dengan pola asuh anak, apalagi kalau anaknya disabilitas, itu saya pikir yang tadi itu. Jadi memperlakukan anak, mengasuh anak ya proporsional. Jadi kalau dia salah ya diingatkan. Kalau dia baik, ya diapresiasi. Nah, terkait dengan anak yang berkebutuhan khusus, itu kita berharap juga orang tua itu juga lebih fokus pada potensi, menggali potensinya daripada berpikir soal keterbatasan dan hambatannya. Biasanya yang saya perhatikan kalau orang tua sudah punya anak dengan disabilitas, itu sudah berpikir ciloko aku ini. Oh iya, itu kadang-kadang aku dosa apa? Dosa apa yang saya dapat? Nah itu kan orang tua sudah berpikir ini nanti masa depan anakku bagaimana ini? Dosa saya apa dulu kok saya punya anak seperti ini? Nah gitu kan? Sudah berpikirnya yang negatif. Tapi coba itu diterima dulu, gitu ya. Memang prosesnya agak lama ya, menerima anak yang berkebutuhan khusus itu memang ya tidak semua orang langsung bisa ya. Nah, tapi ada proses dan ketika itu diterima, yang paling penting adalah menemukan potensi anak itu apa. Karena setiap orang pasti aneh aja ya. Setiap manusia itu pasti dibekali oleh Allah itu potensi. Nah, yang sering kali kita tidak pikirkan, tapi mikirnya yang waduh besok gimana? Iya, akhirnya sudah terhambat dulu. Betul. Saya sendiri dulu juga begitu. Ketika saya dulu sampai umur 9 tahun hanya bisa merangkak, ya nggak bisa kemana-mana. Teman-teman saya main sepak bola, teman-teman saya nonton karnaval, atau basar, saya nggak bisa kemana-mana, wong saya merangkak, gitu ya. Nah, tapi dari situ kemudian saya diajari oleh orang tua. Kamu harus menemukan apa yang kamu bisa kembangkan. Bapak saya pesan, kamu besok mau jadi tentara jelas nggak mungkin, ya toh. Besok mau becak juga nggak mungkin, ya toh. Mau jadi petani nyangkul nggak bisa. Apa yang bisa kamu optimalkan? Yaitu otak kamu. Nah, gitu. Jadi kamu harus maksimalkan otak kamu dengan sebaik-baiknya. Itu bekal yang diberikan Allah untuk kamu bisa hidup. Bisa survive. Nah, itulah satu-satu yang bekal yang saya miliki ya saya kembangkan. Nah, itu orang tua terkadang nggak telaten. Anak-anak banyak sekarang Mas Sastro, anak yang autis ternyata setelah ditemukan dia pinter
melukis. Atau jadi model cantik, Loh, orang iya. autis nggak ngira loh Nah, Mas. nggak ngira. Betul. Gitu. Ada yang tunanetra ternyata musik, bermain Mas. musik, Jago. jago Ya, musik. ya, Nah, ya, kita ya. tidak pernah tahu. Ya, Karena ya. kita sudah diblok dengan pikiran-pikiran yang negatifnya dulu. Ya, ya. Padahal setiap manusia punya potensi yang bisa dikembangkan. Nggak mungkin lah Allah menciptakan manusia itu terus Iya, tanpa dibekali. nggak dengan dibekali itu nggak ya. mungkin. John Hopkins yang luar biasa itu Heeh. dasar itu kan. Iya, hanya mengedipkan mata aja dia menjadi Iya. fisikawan internasional yang dihormati oleh ilmuwan gitu loh. Oke, Betul. Cak Afu menarik sekali ini, bersyukur ya kita pagi iya. hari ini ya bisa Iya. ngobrol, bisa bincang dengan Cak Afu. Nah, menurut Cak Afu, pandangan masyarakat sekarang ini, apakah sudah ada perubahan terkait dengan apa persoalan disabilitas, terkait dengan kesadaran, daya inklusi ini sudah sejauh mana dalam pandangan Cak Afu itu? Sekarang lebih bagus ya. Sekarang lebih bagus karena di 2016 kemarin juga sudah ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 ya tentang penyandang disabilitas. Ya. Tapi mengubah cara berpikir, mindset Ya. masyarakat terhadap disabilitas itu memang masih masih butuh waktu ya. Ya. Karena dulu masyarakat itu seringkali memandang bahwa disabilitas itu sebagai orang yang lemah, ya toh, individu yang tidak normal, Ya, ya. individu yang Nah, tidak itu, sempurna, betul itu yang tidak benar. sempurna. Nah, Saya sering itu menyampaikan. Saya itu seringkali disebut orang yang tidak sempurna karena kondisi saya. Ya. Terus saya menggugat Mas Astro. Ya. Loh, saya ini makhluk yang diciptakan oleh Sang Maha Sempurna. Ya, ya. Mana mungkin yang Maha Sempurna itu menciptakan makhluknya tidak sempurna? Ya, ya. Kalau sampean percaya bahwa makhluknya tidak sempurna, berarti ada kesalahan itu Tuhan Yang menciptakan. bikin ya. Nah, iya kan? Nah. Yang bikin salah dong. Padahal Gusti Allah tidak pernah salah dan tidak pernah keliru. Ya, ya. Gitu kan. Nah, itu yang secara teologi memang harus dibongkar. Betul. Ya. Jadi kalau kita disebut sebagai makhluk yang tidak sempurna, salah. Salah, ya. Setiap manusia apapun adanya, bentuknya, bentuknya jenisnya, ya itu adalah Makhluk bukti kesempurnaan Tuhan. Ya. Itu yang harus karena Allah sudah berfirman ya, sudah dawuh bahwa inna khalaqnakum laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah itu sudah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya ciptaan. Ya, Gitu. betul. Nah, ini mohon maaf Cak Fu. Ya. Pernah nggak mengalami peristiwa yang tidak mengenakan gara-gara kondisi fisik yang Cak Fu itu yang menurut itu dari Pernah. masyarakat? Gimana itu? Iya. Cak Fu? Jadi waktu itu melamar pekerjaan. Oh, iya. Melamar pekerjaan itu saya dianggap sebagai orang yang meminta-minta dulu kan. Kalau dulu melamar pekerjaan bawa Maaf, maaf ya. ya. Diminta orang minta sumbangan. Amplop ya, bawa amplop lamaran itu ya. Diusir sama Oh, iya? sama security gitu ya. Nah, iya. saya juga pernah dulu kalau ke masjid itu Mas Astro dikasih sumbangan ya, tiba-tiba dikasih uang Oh gitu ya, ya Allah, ya. gitu. Tapi itu ya gimana ya? Ya sedih-sedih, ya. Ya di satu sisi melihat kepekaan orang itu tinggi pada sesama, tapi di satu sisi yang lain ketidakpekaan terhadap orang yang mengalami disabilitas tinggi. Itu tadi perubahan mindset. Betul. belum Nah, perubahan terbentuk mindset itu yang harus diubah ya. Ya. Jadi bagaimana kita memandang saudara-saudara kita yang disabilitas itu juga sama. Ya, Sebagaimana saudara-saudara kita yang bukan disabilitas. disabilitas. Nah, karena apa? Yaitu tadi bahwa setiap manusia apapun bentuknya, apapun latar belakangnya, apapun kondisinya, mereka sebenarnya sama makhluk Allah yang punya hak untuk hidup, punya hak untuk menikmati kehidupan, bersosialisasi. Nah, memang di sini ada perbedaan-perbedaan itulah yang kemudian harus kita dorong. Bagaimana yang bukan disabilitas bisa membantu menghormati yang disabilitas dengan cara itu tadi memfasilitasi. Mbak Woro, kalau melihat kenyataan seperti ini, apa yang ada di benak Mbak Woro yang menginspirasi ini? Benak saya. Karena jujur teman-teman saya juga ada beberapa yang memang menyandang disabilitas. juga. Terus saya sempat ngalamin tuh ketika mereka diejek lah istilahnya, dikatain kenapa pakai kursi roda, kakinya nggak kepake ya dan lain-lain sebagainya lah kata orang-orang seperti itu. Dari situ saya mikir sebenarnya disabilitas juga nggak salah gitu. Mereka juga nggak minta untuk kondisi seperti itu kan. Betul. Gimana ya
mereka lahir sudah dalam kondisi seperti itu, kita juga nggak tahu, kita nggak meminta. Cuman Atau ngalami kadang- kecelakaan yang tiba-tiba Nah, menjadi betul. seperti itu ya. Orang-orang yang memang masih memandang sebelah mata disabilitas itu yang memang harus disadarkan gimana caranya mereka untuk, ya kalau mereka punya kekurangan ya jangan jadikan itu sebagai kekurangan mereka terus. Betul. Gitu. Pasti ada sisi kelebihannya mereka yang Ya. mungkin kalian belum lihat itu gitu. Iya. Jadi saya tuh sebenarnya pengen agak gemes aja gitu kalau ngeliat orang yang masih suka ngerendahin orang lain karena berbeda Betul. berbeda apa Iya, ya? Pak, ya. Ya, Kondisi, berbeda kondisi kondisi, lah. ya, Istilahnya seperti Iya. itu. Orang hanya melihat ini ya, Pak. Ya. Nah, Dari covernya aja. sejauh perjuangan Cak Fu ya untuk aktif di gerakan sosial, terutama pengembangan pembentukan habitus budaya inklusi itu, apa yang menjadi kendala dalam melakukan perjuangan itu selama ini, Cak Fu? Yang menjadi kendala sebenarnya yang tadi itu ya. Pertama kalau di dalam masyarakat itu memang cara berpikir masyarakat kita. Cara masyarakat berpikir sekarang ini kan berbeda dengan zaman-zaman dulu. Ya. Jadi kalau saya baca sejarah misalkan di Jawa begitu ya. Ternyata dulu itu mereka sangat memposisikan disabilitas itu apa namanya ya dalam posisi khusus. Misalkan kalau kita lihat dalam konsep pewayangan itu kita tahu Punokawan, Ya, Semar Gareng Petruk Bagong itu semuanya adalah disabilitas. Ya Gareng yang pincang, kemudian Bagong yang tangannya cekot Bagong yang sebenarnya dia Down syndrome ya. Down syndrome yang Petruk, Nah, itu sebenarnya bayangkan di dalam konsep pewayangan Punokawan itu adalah penasehatnya para Pendawa gitu ya. Artinya apa? Masyarakat kita sejak dulu sebenarnya memposisikan disabilitas itu secara budaya sebagai kelompok yang memiliki ya apa ya tempat khusus ya. Nah, dan itu terkait dengan supranatural ya. Jadi terkait dengan ketuhanan. Tapi bergeser seiring dengan perkembangan zaman di mana kemudian era industrialisasi, kapitalisme yang memandang manusia sebagai alat produksi, maka orang-orang seperti saya dianggap tidak produktif, maka dia harus direhabilitasi, manusianya harus diperbaiki. Nah, kalau alat itu harus reparasi, ya toh, untuk supaya bisa produktif. Dan namanya manusia kan tidak seperti alat, bukan benda mati. Nah, itulah pergeserannya sehingga cara berpikir itu menjadi tantangan kita. Nah, oleh karena itu ya perjuangannya menurut saya yang paling bagus adalah lewat budaya. Budaya itu bukan hanya soal kesenian, tapi budaya lewat kehidupan sehari-hari. Laku hidup. Cara bagaimana kita memperlakukan saudara-saudara kita yang disabilitas. Misalkan nanti Mbak Woro kan ini juga selain manajer juga artis gitu ya. Sekali-kali bikin musik lagu gitu ya yang terkait dengan disabilitas, pakai bahasa Jawa, lirik-liriknya gitu pakai bahasa Jawa gitu ya. Nah, atau ketika tampil juga nanti mengajak duet lah dengan penyanyi-penyanyi yang disabilitas, anak-anak disabilitas punya kemampuan suara bagus, bisa diajak di naik panggung gitu. Jadi saya pikir mempromosikan itu tadi itu bukan hanya pada teori tapi juga pada praktek. Karena banyak cara yang harus kita lakukan supaya ada perubahan mindset itu tadi, Mas Astro. Nah, sejauh ini misalnya peran stakeholder gitu ya, kayak pemerintah ataupun kalau kita bicara soal pentahelik dan lain sebagainya, itu gimana perannya untuk melakukan kerja kultural membangun budaya inklusi ini? Iya, ini terkadang saya juga miris ya. Jadi di pemerintah itu undang-undangnya, peraturannya, kemudian roadmap-nya itu sudah dibuat lah dengan diskusi panjang, dengan pertemuan berkali-kali. Tapi saya melihat masih saja ada beberapa, ya ini oknum-oknum dari aparat. Yang konsep berpikirnya masih charity base gitu ya. Jadi misalkan dalam pertemuan nasional ya, ini orang-orang Bappenas, orang kementerian, terus tiba-tiba saya jadi moderatornya gitu, tiba-tiba ada yang bilang begini, itu pejabat itu bilang, ya bapak-bapak, ibu-ibu, kita program disabilitas ini selain ini adalah juga amanah dari pembangunan, tapi ini juga sebagai amal soleh kita. Nah, jadi kan ini sudah konsepnya sudah berbeda ini. Semata-mata objek pencarian pahala. Konsepnya amal jariah kita untuk membantu
Nah ini kan berbeda, jadi ini yang harus diubah gitu kan, cara-cara berpikir. Ya itu nggak salah, tapi kurang pada tempatnya. Kenapa harus ke disabilitas? Emang beramal nggak bisa yang normal juga gitu. Oh yang normal juga amal soleh juga kok kalau kita jalani. Kenapa harus diomongin spesifik hanya kepada yang disabel misalnya yang kayak seperti itu ya. Luar biasa ini itu ya. Tapi kan sekarang misalnya saya dengar ada gerakan misalnya kota-kota ramah disabel. Itu tuh gimana perkembangan yang sejauh Mas? Ya itu kita dorong ya, banyak yang sudah beberapa daerah itu menjadi kota ramah disabilitas gitu ya, kayak di situ Bondo, Jakarta juga sudah mulai. Kalau kita ke Jakarta itu trotoarnya sudah mulai lebar, alat transportasinya sudah bagus. Tapi memang kalau yang di daerah Mas Astro itu mereka seringkali bilang soal itu kendala di anggaran, anggarannya besar. Ya saya bilang karena apa namanya kita sekarang. Jadi apa maksudnya membangun inklusi, bangunan inklusinya itu bangunannya sudah jadi. Tapi kalau di konsep mulai dari awal itu sebenarnya nggak mahal. Mahalnya kan karena renovasi. Jadi misalkan gedung yang tidak aksesibel kemudian dibongkar lah itu mahal. Tapi kalau kita mulai dari awal desainnya sudah kan dananya include dari yang awal itu tadi, nggak ada tambah apa ekstra budget. Iya, nggak ada ekstra budget kalau kita desain dari awal. Nah itulah yang kemudian seringkali jadi kendala kalau saya ke daerah itu masalahnya, ini harus bongkar dan lain sebagainya. Oke. Nah sejauh pengalaman Cak Fu ya melakukan perjuangan ini, apresiasi itu gimana? Cukup baik atau masih apresiasi terhadap apa yang Cak Fu lakukan, gerakan inklusi atau apa? Kamu misalnya penghargaan dari bagus lah ya. Jadi saya di tahun 2022 ini dapat 2 penghargaan gitu ya. Yang pertama saya dapat lifetime achievement yaitu dari International Education Foundation ya di Indonesia. Itu sebagai orang yang punya concern ya selama lebih dari 20 tahun berkecimpung di dunia advokasi disabilitas. Terus saya juga menjadi champion Will for Humanity. Jadi kemarin sempat ke California di sana untuk mendapatkan penghargaan champion untuk Will for Humanity. Alhamdulillah. Artinya ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua yang normal maupun yang menyandang disabilitas. Saya ingatkan juga ini Mas. Jadi tadi sudah saya singgung di depan. Kita berharap ya nanti ke depan kalau menyebutkan saudara-saudara kita yang disabilitas itu tidak mengkonfrontasikan atau dengan normal dan tidak normal. Mohon maaf. Sempurna dan tidak. Enggak apa-apa karena kan belum tahu. Ayatnya belum turun kan enggak apa-apa. Ayatnya baru turun sekarang. Dalilnya belum. Jadi normal tidak normal. Saya ini juga normal. Normal. Karena ukuran normal itu kan sebenarnya yang sangat abstrak ya, sangat absurd lah. Sempurna juga tadi sudah saya singgung. Masa saya tidak sempurna? Berarti kalau saya tidak sempurna berarti Allah ketika menciptakan saya ada sesuatu yang lupa. Ya toh? Padahal Gusti Allah tidak pernah lupa, tidak pernah keliru, tidak pernah salah. Bagaimana cara menyebutnya? Ya disabilitas dan non disabilitas gitu. Jadi semoga nanti tidak lagi normal tidak normal, sempurna tidak sempurna, begitu ya. Alhamdulillah diingatkan sehingga ini juga menjadi para pemirsa menjadi tahu, dalilnya menjadi ada, ayatnya menjadi ada, sehingga cara penyebutan, cara penyampaian juga harus disabilitas, non disabilitas. Ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Luar biasa. Terima kasih Cak Fu matur suwun sami-sami di acara kita malam hari ini. Terima kasih loh. Ini sudah nanti asik banget. Saya berharap Mas Astro nanti juga Mbak Woro, teman-teman yang hadir di sini bisa menyebarkan itu tadi lewat nggak tahu lah lewat budaya. Peran masing-masing begitu. Itu yang saya selalu perjuangkan. Kalau menyebut saudara-saudara kita yang disabilitas jangan sempurna tidak sempurna itu nanti karena apa dari cara penyebutan itu menginspirasi perilaku kita gitu ya kita sebut aja lah yang disabilitas dan bukan disabilitas misalkan yang PNS non PNS artis bukan artis begitulah artis bukan artis sama Arto
Gitu nggih. Oke, Jadi, nggih. nggih, matur Terima nuwun. kasih luar biasa, Ya. sangat menginspirasi. Terima obrolan kasih kita malam rawuhipun, hari ini. ya, Ya, nggih. terima kasih. Nggih. Jadi kita sudah mendapat inspirasi cukup banyak bahwa Islam mengajarkan kita agar kita bisa mengambil pelajaran dari apapun yang kita lihat, apapun yang kita lakukan. Karena kenyataan hidup pada hakikatnya adalah ayat bagi orang-orang yang mau berpikir. Terima kasih, kita jumpa pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dulu ya, Cak ya. Nggih, monggo, monggo. Mbak Woro monggo dilanjutkan kalau tadi Nggih, mau monggo. konsultasi ya. Ini jadi nyelanya jadi panjang kita. Mudah-mudahan nanti juara ya. Nggih, 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 matur suwun.